ketika mereka semua ini mau meninggalkan area kuburan pemakaman dari Pak Heri, tiba-tiba mereka ini merasakan kalau tanah di sekitarnya, tanah kuburan ini bergetar. Mereka semua menyaksikan fenomena yang sangat luar biasa. Makam dari Pak Heri tiba-tiba menyala merah. Mereka ini baru aja membalikkan badannya dari kuburannya Pak Heri. Tiba-tiba mereka semua ini mendengar ada jeritan dari dalam kuburannya Pak Heri. Jeritan ini seperti jeritan yang sangat kesakitan. Ini kopi ini tidak tenang. Aku gak usah ritual. Kita mulai. Siap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Alhamdulillah, di video kali ini kembali kami berkesempatan untuk menceritakan satu kisah yang datang dari rencang kita bernama Ana. Ana ini adalah nama samaran. Jadi si pengirim cerita ini memang menghendaki agar namanya disamarkan karena apa yang sudah dia ini alami, dia kisahkan kepada kami. Ini berkaitan dengan yang namanya dunia pesugihan. Nah, pesugihan ini berkaitan pula dengan satu keluarganya, khususnya ini bapak dari yang kirim cerita, yang kami sebut namanya ini dengan Ana di sini. Nah, ngomong-ngomong tentang dunia pesugihan, rencang semua, dimana kita semua tahulah, pesugihan ini kan ya bersekutu dengan iblis, dengan bangsa setan. Ini adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di setiap video yang bermuatan pesugihan dari kami, ini pasti tidak bosan-bosannya kami ini pasti memberi wacana bahwasanya mintalah sesuatu, mohonlah sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya kepada Tuhan kita, tidak kepada iblis, tidak kepada setan, tidak kepada kuburan yang dikeramatkan atau benda-benda lain. Mintalah petunjuk, mintalah pertolongan, memohonlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kira-kira seperti apa kisah lengkap dari Mbak Ana ini? Sebelum kami menuturkan lebih jauh, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami. Sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi untuk membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi ada satu email masuk dari rencang kita. Di sini kita sebut namanya dengan panggilan Ana. Kondisinya di masa sekarang tahun 2024, Ana ini tinggal di sekitaran Jakarta. Nah, sedikit kilas balik dari cerita Mbak Ana ini. Pertama kali kami menerima email dari Mbak Ana, kami ini agak kaget dengan cerita yang ditulis di naskahnya tersebut melalui email ini. Nah, khususnya ini saya pribadi, setelahnya saya ini baca dan saya ini berusaha masuk ke dalam cerita itu. Ada rasa yang tidak nyaman setelahnya, ada rasa marah, ada rasa yang tidak enak dalam diri saya. Kemungkinan rencang semua yang sudah cukup lama mengikuti channel ini kemungkinan tahu ya, kalau saya ini punya kebiasaan sebelum membawakan cerita dan divideokan saya ini membaca naskah kiriman terlebih dahulu melalui email ataupun WhatsApp dan lain sebagainya. Lalu saya berusaha masuk lebih dalam ke dalam cerita yang akan saya bawakan. Jadi biar lebih natural, saya ini berusaha untuk masuk. Nah, ketika saya ini membaca naskah dari Mbak Ana ini, ada rasa yang tidak nyaman, ada rasa marah itu. Tidak enak pokoknya. Karena cerita ini berkaitan dengan pesugihan. Terlebih pesugihan ini dilakukan oleh bapak dari Mbak Ana sendiri.
Dan Mbak Ana posisinya ini adalah korban. Dan mohon maaf, Mbak Ana ini pernah disetubuhi oleh bapak kandungnya sendiri. Itulah perasaan yang membuat saya ini bergejolak ya. Rasanya ini tidak enak, benar-benar tidak enak. Jadi kalau kita bicara hewan pun, kemungkinan hewan pun tidak tega berbuat sebejat itu dengan anaknya. Lalu saya jadi teringat rencang semua dengan apa yang pernah ibu saya ini tanyakan. Ibu saya ini pernah bertanya, "Le, kamu ini apa tidak takut kalau bawain cerita horor di channel YouTube-mu itu? Apa kamu tidak takut kalau nantinya kamu ketemu kuntilanak, ketemu pocong, ketemu gendruwo gitu?" Nah, pada saat itu saya ini menjawab rencang semua. Dan jawaban saya ini menurut ibu saya ini di luar ekspektasi dari beliau. Saya ini cuma menjawab, "Bu, yang namanya orang Islam ini kan tidak boleh takut. Kita diwajibkan untuk berani menghadapi bangsa-bangsa mereka. Entah ini iblis, setan, ataupun jin yang jahat. Orang Islam ini kan diwajibkan untuk berani dengan bangsa mereka. Karena derajat kita sebagai manusia ini kan lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan mereka." Dan yang lebih mengerikan, Bu, sebenarnya bukan masalah kuntilanak, pocong, dan lain sebagainya. Bagi saya pribadi yang lebih mengerikan itu adalah ketika saya membawakan cerita ataupun membaca sebuah cerita tentang satu peristiwa ataupun kejadian yang berakhir tragis, di mana kejadian itu seperti yang dialami oleh Mbak Ana ini. Jadi kisahnya ini berawal rencang semua ketika Ana ini duduk di bangku kelas 5 SD. Ana ini tinggal di satu rumah yang mewah bersama dengan kedua orang tuanya. Semenjak kecil Ana ini tidak pernah tahu siapa saja saudaranya, anggota keluarga dari bapak ataupun ibunya, sanak saudaranya ini mana saja, sama sekali. Jadi Ana ini cuma mengenal anggota keluarganya ini, ya bapak sama ibunya tok. Dan rumah besar yang bisa dikatakan mewah ini ditinggali cuma sama mereka bertiga, bapak, ibu, dan Ana. Nah, bapak dari Ana ini adalah seorang pebisnis. Ketika Ana duduk di kelas 5 SD itu, bisnisnya ini banyak dan besar. Nah, menurut pengakuan dari bapaknya dulu ketika anak kecil ini kelas 5 SD, bapaknya ini dulu ya bisa dikatakan buruh lah, buruh panggul ada di satu pasar tradisional. Jadi bawa beras, bawa gula, bawa apapun ini punya toko-toko untuk dibawa ke mobil yang beli ataupun ke becak yang beli dan lain sebagainya. Jadi hidupnya ini dulu susah ketika anak ini belum lahir. Nah, 1 tahun pernikahan bapaknya dengan ibunya, barulah bapaknya ini membangun usaha bisnis, merintis, dan sampai pada akhirnya di kelas 5 SD, anak ini bapaknya udah sukses, udah jadi orang kaya lah gitu sama ibunya. Menurut pengakuan dari Ana yang dia dapatkan dari bapaknya dulu. Nah, hari-hari ini dijalani oleh Ana di satu rumah itu dengan kedua orang tuanya. Dan Ana ini merasa hubungan dengan kedua orang tuanya ini semakin hari semakin jauh dan tidak dekat. Jadi yang namanya ngobrol aja, entah ini bapak ataupun ibunya, jarang sekali ngobrol dengan anaknya, dengan Ana. Jadi setelah mulai nalar ini, Ana masuk ke kelas 1 SD, Ana ini udah mulai bisa merasakan kalau hubungan dengan kedua orang tuanya ini bisa dikatakan jauh lah. Sampai akhirnya di kelas 5 SD ini, hubungan Ana ini benar-benar jauh. Ana ini seringkali sendirian di rumah dan cuma ditemani oleh satu asisten rumah tangga yang bernama Mbok Yah. Ana ini sering manggil dengan nama Simbok gitu, Simbok Yah. Dan ada satu lagi di rumah itu, yaitu sopir pribadi dari bapaknya Ana yang namanya ini Om Irwan. Selain menjadi sopir pribadi, Om Irwan ini juga seringkali membackup usaha ataupun bisnis-bisnis dari bapaknya Ana. Ya bisa dikatakan Om Irwan ini juga kaki tangannya dari bapaknya Ana, orang kepercayaan gitulah. Cuma tinggal dengan mereka berdua Ana ini. Ketika pulang sekolah, ketika malam hari, ini seringkali Ana tinggal dengan mereka berdua.
Jadi anak ini merasa memang selain hubungannya ini jauh dengan orang tuanya, setiap harinya ini hari-hari yang dia jalani ini monoton. Pagi hari ketika bangun, bapak ibunya udah tidak di rumah. Anak mandi, anak pun berangkat sekolah diantar oleh Mbok Yah sama Om Irwan pakai mobil. Pulangnya nanti juga dijemput oleh mereka berdua. Ketika sampai di rumah, siang harinya sampai menjelang sore ini, anak cuma menonton TV, kadang juga ngobrol dengan Mbok Yah, baca buku. Nah, di sore hari menjelang ke maghrib nanti ada guru les yang datang. Setelah mandi, setelah makan malam, nanti belajar, tidur. Jadi anak ini merasa monoton sehari-harinya. Dia ini merasa tidak seperti anak seusianya. Dia ini udah mikir ke situ pada waktu itu. Nah, hari-hari ini berjalan, masih di anak ini duduk di bangku kelas 5 SD. Ada satu momen ketika anak ini sedang di sekolah, bel pulang ini belum berbunyi, Om Irwan ini sama Mbok Yah udah jemput. Anak ini agak kaget, agak curiga. Anak ini tanya, "Loh Om Irwan, kok udah jemput? Om kan belum pulang." "Udah pulang aja nah dulu, ayo kita pulang," jawab Om Irwan. "Lah ada apa Om? Udah pulang aja dulu, yuk ikut." Akhirnya Om Irwan, Mbok Yah dan anak ini pun pulang pakai mobil. Barulah sampai di depan rumah, anak ini melihat rumahnya ini udah ramai orang. Disitulah Om Irwan dan Mbok Yah ini menjelaskan kalau ibu dari anak ini meninggal dunia. Mbok Yah ini sempat meluk anak juga. Walaupun anak ini tidak dekat dengan ibunya, dia ini sedih, dia nangis dipeluk oleh Mbok Yah. Karena memang sudah semenjak kecil ini anak dirawat oleh Mbok Yah gitulah. Hubungannya dengan Mbok Yah ini sangat-sangat dekat. Anak ini nangis gitu kan. Anak masuk ke rumah, dia melihat ibunya ini sudah terbujur kaku. Pada saat itu belum dipakein kain kafan. Anak ini mendekat ke jenazah dari ibunya. Di situ anak ini melihat ada satu keanehan. Jadi jenazah dari ibu anak, wajahnya ini membengkak dan nampak ini hitam. Lalu yang paling membuat anak ini kaget, dari jenazah ibunya ini mengeluarkan aroma ini yang sangat busuk. Dan aroma ini berasal dari kemaluan dari ibunya anak. Nah, karena anak ini masih kelas 5 SD, anak ini kan dengan polos ya, bertanya dengan bapaknya pada waktu itu. Bapak, ibu ini kenapa Pak? Meninggalnya kok seperti itu? Wajahnya menghitam, bengkak, terus kok baunya tidak enak Pak? Nah, bapaknya ini cuma menjawab dengan sederhana saja, dengan bahasa yang sederhana. Ibu ini sakit, livernya ini membengkak. Jadi ya menyebabkan wajahnya ini jadi bengkak dan menghitam. Terus yang menimbulkan aroma tidak enak itu karena ya ada infeksi dari dalam tubuh ibu. Nah, karena anak ini masih kelas 5 SD, ya terhitung masih kecil gitulah, belum terlalu nalar banget gitu. Anak ini cuma mengiyakan saja. Nah, setelahnya anak ini jalan untuk menuju ke kamar mandi yang ada di belakang dekat dapur. Anak ini tidak sengaja mendengar dari arah dapur ini kan banyak ibu-ibu dari beberapa warga yang ikut bantu di situ, ada yang bikin teh dan lain sebagainya. Sebelum anak ini masuk ke dalam toilet, ke kamar mandi, anak ini mendengar beberapa dari ibu-ibu ini seperti gunjing atau ngomongin dari jenazah ibunya anak. Mbak, biasanya ya Mbak, nek ono wong sing mati kok ngono, bentukane kok ngono, gak wajar ngono kuwi. Biasane nglakokno sihir. Nek ora yo kena ilmu santet, apa ilmu guna-guna ngono lho. Nah, karena anak ini belum terlalu dewasa, anak ini masih belum nalar, dia ini tidak terlalu memikirkan hal itu. Jadi belakangan hari ketika dewasa, anak ini baru mikir, oh kemungkinan ya betul itu dulu yang dibilang oleh ibu-ibu itu. Setelahnya anak ini masuk kamar mandi. Nah, berjalannya hari, setelah ibunya ini dimakamkan,
Jadi 3 hari kemudian Ana ini malam harinya masih berada di dalam kamarnya gitu loh. Jadi masih duduk. Ya dia ini merasa rindu dengan ibunya walaupun dulu jarang ketemu gitu kan, jarang ngobrol. Dia ini merasa rindu. Dia ini nangis di kamarnya. Nah, sedikit untuk informasi, jadi dulu bapaknya dari Ana ini juga tidak melaksanakan tahlilan ketika ibunya ini tidak ada. Jadi kondisi rumah ini kan udah sepi, yang tinggal cuma Ana dan bapaknya. Mbok Ya ini ada di ruangan belakang karena rumahnya ini besar, panjang gitu kan. Mbok Ya ini kan di belakang. Jadi Ana ini sendirian di kamar. Sebelahnya kamar bapaknya. Nah, sehabis sisa ini Om Irwan ini selalu pulang ke rumahnya. Jadi jarang sekali di situ kalau udah malam Om Irwan ini. Nah, ketika Ana sedang sendirian di dalam kamarnya, tiba-tiba bapaknya ini masuk ke dalam kamar. Ana ini dirangkul. Posisinya Ana ini duduk di depan dari kamarnya, tempat tidurnya itu. Ana masih duduk, bapaknya datang dan merangkul dari Ana. Di situ bapaknya ini bilang sama Ana, "Nduk, ibu kan udah meninggal, ibu udah ndak ada. Di rumah ini cuma masih ada bapak sama Ana. Jadi Ana harus nurut ya, semua yang apa bapak katakan. Ana jangan sampai ngelawan. Pokoknya semua keinginan dari bapak Ana turuti. Biar Ana nanti selamat. Kalau Ana ini tidak nurut, nanti Ana ini bisa mati, bapak bisa mati. Dan semua usaha-usaha yang sudah bapak bangun, bisnis yang bapak rintis dari nol, bisa hancur, bisa berantakan. Kasihan juga pengorbanan dari ibu. Ya nduk yo, manut sama bapak, semua yang bapak inginkan, Ana harus nurut. Dan nanti Ana ini tidak boleh bilang sama siapapun. Yang tahu cuma Ana sama bapak aja. Mbok Ya tidak boleh tahu, Om Irwan tidak boleh tahu, semuanya tidak boleh tahu pokoknya. Yang tahu cuma Ana dan bapak." Nah, pada saat itu Ana ini mengiyakan. Walaupun Ana ini agak mikir, bapaknya ini maksudnya apa ya? Mau dari bapaknya ini apa? Ana ini cuma mengiyakan aja. "Iya pak." Setelahnya bapaknya ini keluar dari kamar. 15 menit kemudian bapaknya ini masuk lagi dan mendekati dari Ana. Bapaknya ini duduk di sebelah Ana, di depan tempat tidur dari Ana. Tiba-tiba, mohon maaf, bapaknya ini langsung menyuruh Ana ini berdiri. Dan disitulah celana dari Ana ini diturunkan. Mohon maaf sekali lagi. Setelah celana ini turun, pakaian dari Ana ini pun dilepas. Setelahnya bapaknya langsung menggagahi Ana di situ. Ana ini langsung digagahi. Ana ini langsung dibaringkan di tempat tidur. Ana ini digagahi layaknya suami istri. Padahal pada waktu itu Ana ini masih kelas 5 SD. Ana ini sempat mau jerit gitu loh, rencang semua, tapi ditutup mulutnya oleh bapaknya. "Diam, diam. Bapak kan sudah bilang, turuti semua kemauan bapak. Kalau kamu pengen selamat, ikuti semua kemauan bapak. Kalau tidak pengen mati, Ana harus ingat itu. Dan jangan bilang siapa-siapa." Nah, setelahnya bapaknya ini melanjutkan terus menggagahi Ana. Ana ini cuma bisa nangis. Dia menutup matanya karena dia ini takut. Bapaknya kok seperti ini? Ana ini masih kelas 5 SD pada waktu itu. Nah, setelahnya Ana ini sembari nangis, dia ini mencoba memberanikan untuk membuka matanya. Nah, ketika Ana ini membuka matanya, Ana ini benar-benar kaget. Karena yang dilihat Ana ini bukan sosok bapaknya, tapi sosok makhluk yang sangat menyeramkan. Menurut pengakuan dari Ana ini melihat ada sosok yang sangat besar. Seluruh tubuhnya ini berbulu dan kepalanya ini bertanduk. Penggambarannya ini seperti kambing gitu, tapi sangat menyeramkan. Giginya ini bertaring mengeluarkan air liur, matanya ini merah menyala.
Anak ini akhirnya menutup matanya lagi sambil dia ini menahan kesakitan. Anak ini kelas 5 SD pada waktu itu, disetubuhi. Anak ini kesakitan, dia ini nangis di situ. Dia memejamkan matanya. Dan yang anak ingat pada waktu itu, ya sosok itu. Tadi bapaknya kok berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Nah, setelah hal bejat itu dilakukan, anak ini membuka matanya dan melihat sosok bapaknya ini keluar dari kamarnya. Anak ini bingung, loh kok yang keluar bapak, tadi yang masuk bapak terus berubah sosoknya menyeramkan, ini keluar kok jadi bapak lagi. Anak ini bingung di tengah ketakutannya. Nah, mulai dari momen itu anak ini udah mulai takut dengan sosok bapaknya rencang semua. Nah, di keesokan harinya anak ini tidak berangkat sekolah karena kemaluannya ini merasa sangat sakit sekali. Anak ini akhirnya di rumah. Mbok Yah ini sempat tanya, "Duk, kok kamu pucat, kamu sakit ya? Kenapa?" Anak ini tidak pernah bilang sama Mbok Yah. Anak ini cuma menjawab, "Iya Mbok, aku agak demam, makanya aku tidak berangkat sekolah." Nah, bapaknya ini sempat datang ke kamarnya pada sekitaran jam 8 pagi. Bapaknya ini tanya, "Loh, kamu kok tidak berangkat sekolah?" Anak ini batin dalam hatinya, mau berangkat sekolah gimana? Kemaluanku ini sakit. Seolah-olah bapaknya ini seperti tidak menyadari semalam dia ini melakukan apa. Anak ini udah agak takut dengan sosok bapaknya. Dia ini cuma menjawab sambil dia ini tidak menatap ke arah bapaknya. "Nggak apa-apa, anak nggak enak badan pak." Nah, berjalannya hari ke hari, hal itu pun terus dilakukan. Jadi bisa dipastikan dalam seminggu ini 7 kali rencang semua. Dan itu di hari ke-7. Pasti setelah hal bejat itu dilakukan pertama kali, dihitung ini, diurutkan sama anak. Ini pasti di hari ke-7. Hal itu terus dilakukan. 2 bulan berjalan, hal itu masih terus dilakukan. Pada satu kejadian, anak ini di dalam kamar, bapaknya ini seperti biasa masuk lagi ke dalam kamar. Nah, anak ini seperti biasa digagahi gitu loh sama bapaknya. Anak ditidurkan, pakaiannya semua dicopot, digagahi. Anak ini kembali menangis. Dia memejamkan matanya. Nah, ketika momen itu, anak ini membuka matanya. Anak ini masih sama, melihat sosok yang menyeramkan tadi yang menyerupai kambing. Nah, pada waktu itu sosok yang menyeramkan itu mulai mengeluarkan suara yang awalnya ini hanya seperti menggagahi saja, menyetubuhi anak. Di situ mulai mengeluarkan suara. Suara ini sangat menyeramkan gitu. Nah, anak ini kembali memejamkan matanya. Setelah selesai hal bejat itu dilakukan, bapaknya ini keluar, dan yang keluar ini sosok bapaknya. Bukan sosok menyeramkan seperti yang anak lihat ketika anak ini disetubuhi. Nah, akhirnya karena hal itu terus dilakukan oleh bapaknya, itu sudah menjadi seperti satu kebiasaan. Jadi ketika bapaknya ini masuk, anak ini seperti sudah pasrah, mau digagahi, disetubuhi oleh sosok makhluk menyeramkan itu. Jadi hal itu sudah menjadi terbiasa. Nah, berjalannya hari, rencang semua. Ada satu momen ketika anak ini duduk di bangku kelas 2 SMA. Anak seperti waktu SD, disusul lagi oleh Om Irwan sama Mbok Yah. Bel sekolah ini belum berbunyi, bel pulang ini belum berbunyi, anak ini dijemput. Anak ini merasa, "Duh, bapaknya jangan-jangan meninggal." Anak ini seperti flashback, seperti dulu ketika ibunya meninggal. Anak sempat tanya, "Om, bapak meninggal ya?" "Enggak meninggal, udah ikut aja pulang." Akhirnya anak ini ikut pulang, dan ternyata pulang ini tidak ke rumah, tapi ke rumah sakit. Bapaknya ini mengalami serangan stroke, di mana pada waktu itu tubuh badan dari bapaknya anak ini udah tidak bisa digerakkan separuh. Bapaknya mengalami stroke ketika anak ini duduk di kelas 2 SMA, di mana sejak kelas 5 SD sampai kelas 2 SMA, anak ini selalu disetubuhi oleh bapaknya. Nah, walaupun
bapaknya ini sudah melakukan hal bejat kepada dirinya, anak ini juga merasa iba ketika melihat kondisi dari bapaknya. Bapaknya ini mencong mulutnya dan udah sulit untuk bicara, mengeluarkan kalimat, kata-kata ini udah tidak bisa. Lalu. Dan seperti itulah, seperti orang yang stroke, serangan stroke parah. Nah, tidak begitu lama, bapaknya ini kan udah berada di rumah, dirawat di rumah. Ketika dirawat di rumah ini, ada satu perawat yang merawat dari bapaknya Ana. Perawat ini letak kamarnya ada di belakang nginep. Posisinya di sebelah kamarnya dari Mbok Iya. Ya, tugasnya untuk merawat dari bapaknya Ana. Seperti menyiapkan sarapan, menyiapkan obat-obatan, dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu Ana ini masih duduk di kelas 2 SMA. Stroke dari bapaknya ini semakin hari semakin parah. Nah, ada satu momen ketika itu hampir jam 12 malam, bapak dari Ana ini membunyikan bel dari kamarnya. Kamarnya ini kan sebelahan sama Ana. Bel ini dibunyikan. Jadi ada satu kebiasaan baru setelah bapaknya ini mengalami stroke, dipasanglah bel di kamar itu untuk pertanda kalau bapaknya ini butuh sesuatu dan suster nantinya ini ke situ. Nah, menjelang tengah malam ini bel berbunyi. Nah, Ana ini pun keluar dari kamar karena bel ini terus dibunyikan gitu loh sama bapaknya pada waktu itu. Ana langsung buka kamar bapaknya. Nah, ketika Ana ini masuk, Ana melihat di situ ada seperti genangan air di lantai kamar dari bapaknya. Genangan air ini keruh dan agak kuning dan mengeluarkan bau ini yang bisa dikatakan apa ya, kalau dalam bahasa Jawa ini kelebus, perengus. Jadi menimbulkan aroma seperti aroma dari tubuh kambing. Ingat betul Ana itu. Ana tanya, ada apa Pak? Bapaknya ini tidak bisa bicara gitu. Sambil terus membunyikan bel. Nah, Ana ini berpikir kemungkinan maunya sama perawat. Hanya Ana ke kamar belakang, perawat ini pun dipanggil gitu loh. Dibangunkan dari tidurnya. Dan perawat pun menuju ke kamar dari bapaknya. Setelahnya Ana ini menuju ke dalam kamarnya sendiri. Dia tutup kamarnya, dia ini mikir, aku ini ingat bau tadi, klebus, perengus itu, bau kambing itu sama seperti bau sosok yang dulu ketika bapak ini masih sehat. Ketika menyetubuhi aku, sosok menyeramkan itu baunya seperti ini. Ana ini batin. Jadi setelah beberapa bulan bapaknya ini stroke, Ana ini kan kondisinya tidak pernah disetubuhi lagi oleh bapaknya. Tapi Ana ini masih ingat betul pada waktu itu. Nah, setelahnya Ana ini di dalam kamar. Dia ini baca buku dulu. Karena dia belum bisa tidur. Nah, tidak begitu lama, jendela dari kamar Ana ini diketuk dari luar. Karena ada satu jendela yang mengarah keluar memang. Sebelahnya ini ada seperti kebun yang dibikin oleh bapaknya Ana. Ada pohon nangka, ada pohon mangga. Jendela ini seperti ada yang ngetuk. Tuk, 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 tuk. Ana ini melihat ke sebelah kiri. Jendela ini letaknya ada di sebelah kiri dari kamarnya. Tidak ada siapa-siapa. Ana kembali lanjut baca. Diketuk lagi, tuk 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 tuk. Akhirnya Ana ini beranjak kan dari dipannya, dari tempat tidurnya. Dia ini berjalan ke arah dari jendela. Dibuka gordennya kan. Seret. Tidak ada siapa-siapa memang. Tadi gorden ini cuma buka sedikit aja. Setelah dibuka ini full, dibuka penuh ini tidak ada siapa-siapa. Siapa ya? Akhirnya gorden ini ditutup lagi karena mau balik ke tempat tidurnya. Tiba-tiba langkah Ana ini terhenti. Ana ini melihat di tempat tidurnya, di dipan, ada sosok ibunya. Sosok dari ibu Ana ini duduk di dipan membelakangi Ana. Nah, Ana ini terhenti. Dia ini tidak bisa mengucapkan satu patah kata pun. Dia cuma memanggil, "Bu." Ibunya ini langsung menoleh dengan pelan ke arahnya Ana. Dan nampak wajah dari ibunya. Ini menunjukkan raut wajah yang sangat sedih, sangat berduka. Disitulah Ana ini akhirnya nangis. "Bu, Ibu apa kabar, Bu? Ibu di sana apa kabar? Ana kangen sama Ibu, Bu." Ibunya ini wajahnya sedih sekali. Dan setelahnya, ibunya ini tersenyum. Tidak mengucapkan satu patah kata pun, ibunya ini diam aja ibunya. Dan tidak lama kemudian ibunya ini berdiri, berjalan mendekati Ana.
Ana ini merasa betul kalau ibunya ini mengelus pipinya. Ibunya ini ada di depan Ana mengelus pipinya. Ana ini memejamkan matanya. Dia ini nangis. Di kelas 2 SMA itu, Ana ini udah bisa merasakan, dulu kok aku udah deket ya dengan ibuku. Aku kangen sekali dengan ibuku. Ana ini nangis, memejamkan matanya sambil menangis gukuk-gukuk. Terus dielus pipinya ini sama ibunya. Ana ini kerasa betul. Setelahnya Ana ini membuka matanya, tidak ada siapapun di depannya. Bu, ibu di mana bu? Bu, tidak ada sahutan dari ibunya sama sekali, dan ibunya ini udah tidak ada di kamarnya. Nah, setelah kejadian itu, Ana pun terbaring di tempat tidurnya, dan tidak begitu lama, Ana ini pun tertidur. Karena lama sekali Ana ini nangis, menikmati tangisnya. Di saat hati ini benar-benar rindu pada waktu itu dengan ibunya Ana ini. Nah, di keesokan harinya, Ana ini berangkat sekolah seperti biasa. Ana berangkat sekolah seperti biasa. Ana ini sekolah di satu sekolah SMA negeri. Jadi kondisinya dulu itu, kalau sekarang kan Ana tinggalnya di Jakarta. Dulu itu ada di sekitaran Jawa Timur. Sorry, saya tidak katakan tadi di depan, agak lupa. Jadi kondisinya ini di Jawa Timur. Nah, Ana ini sekolah di salah satu sekolah negeri, SMA negeri yang ada di sekitaran Jawa Timur. Tapi kotanya ini benar-benar tidak boleh disebutin soalnya ya. Oke, jadi sekitaran Jawa Timur gitu aja lah. Nah, Ana ini berangkat seperti biasa rencang semua. Ke SMA-nya, dia sekolah. Setelah sekolah, dia ini dijemput oleh Om Irwan, oleh Mbok Yah. Sampai SMA ini masih seperti itu Ana. Nah, Ana ini pulang ke rumah. Dia ini seperti biasa setelah sekolah ini kan dia istirahat, dan Ana ini ketiduran sampai di sore hari. Nah, sedikit untuk informasi, jadi semua bisnis dan usaha dari bapaknya Ana ini yang backup adalah Mas Irwan di situ. Jadi karena udah dipercaya jadi kaki tangan dari bapaknya. Nah, Ana ini tertidur setelah sekolah ini sampai sore. Di sore hari sekitaran jam 4:30 ini kamarnya diketuk. Tuk 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 tuk. Nah, Ana bangun, nah bangun. Ana ini akhirnya bangun, dia buka pintu kamarnya, ternyata Om Irwan. Ya Om, ada apa Om? Bangun nah. Itu bapak meninggal. Ana ini langsung wajahnya ini agak kaget. Kok secara tiba-tiba bapak ini meninggal? Walaupun bapaknya ini dulu pernah melakukan hal bejat gitu dengan dirinya, dia ini langsung nangis gitu loh. Dia ini nangis, dia ini langsung menuju ke kamar dari bapaknya. Karena kondisinya bapaknya baru aja meninggal. Ana ini sempat tanya dengan Om Irwan, bapak meninggalnya kapan Om? Baru aja, 1 jaman lah. Terus Om Irwan ini menghubungi beberapa warga baru bangunin kamu. Ana ini masuk ke dalam kamar dari bapaknya. Dilihat di situ, jenazah dari bapaknya ini, menurut pengakuan dari Ana ini sangat mengerikan. Bapaknya Ana meninggal dengan kondisi mata ini yang melotot, terbelalak. Wajahnya ini hitam, bengkak. Mulutnya ini juga menganga, terbuka gitu loh. Dan mengeluarkan pula aroma ini yang sangat busuk. Nah, disitulah Ana ini jadi flashback. Kok jenazah bapaknya seperti ibunya dulu? Dulu bapak bilang kalau ibu ini kena liver. Ini kok bapaknya sama. Na'udzubillah min dzalik. Nah, setelah dari itu beberapa warga ini sudah berkumpul. Jenazah dari bapaknya Ana ini pun langsung dimandikan oleh beberapa warga gitu. Nah, ketika selesai dimandikan, Pak Ustadz di situ yang namanya Pak Yahya ini sempat bicara dengan Ana, sempat bicara dengan Om Irwan dan juga Mbok Yah, penghuni dari rumah itu. Jenazah dari bapaknya Ana, Pak Heri, ini mohon maaf, tadi saya, Pak Ustadz ini bilang, dengan beberapa warga ini sudah berusaha mendoakan untuk menutup matanya dari Pak Heri, untuk menutup mulutnya, tapi mohon maaf kok tidak bisa. Jadi benar-benar jenazah dari Pak Heri, bapaknya dari Ana ini meninggal dengan mulut yang masih menganga, mata ini terbelalak, bengkak, sekujur tubuhnya hitam,
dan mengeluarkan aroma yang busuk walaupun sudah dimandikan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, setelah menyampaikan hal itu, jenazah pun langsung disemayamkan di ruang tengah dari rumahnya Ana. Nah, ada satu kebiasaan dari desanya Ana, ketika ada orang yang meninggal, ini jam berapapun langsung dimakamkan, karena ya lebih cepat lebih baik. Disegerakanlah jenazah ini. Kasihan kalau terlalu lama disemayamkan. Ada satu kebiasaan memang. Nah, pada waktu itu setelah beberapa warga ini datang, pelayat-pelayat ini datang di sekitaran habis Isya, ba'da Isya, jenazah ini sudah dikafani, sudah dipocong dan siap untuk dibawa ke pemakaman. Ada kejadian yang sangat mengerikan yang dilihat oleh Ana sendiri, oleh Om Irwan, oleh si Mbok Yah, oleh banyak warga dan para pelayat, bahkan Pak Ustadz Yahya. Ini sampai tercengang menyaksikan kejadian mengerikan ketika jenazah dari Pak Heri, bapaknya Ana ini, mau dibawa ke pemakaman. Awalnya jenazah ini berada di ruang tengah terbaring. Jenazah dari Pak Heri ini terbaring di ruang tengah, sudah dipocong. Sebelum warga ini mengangkut jenazah dari Pak Heri, tiba-tiba ada suara seperti desisan yang warga ini tahu betul, dan warga ini kaget, mundur agak takut karena mereka semua ini tahu itu desisan ular. Setelah diamati oleh warga, oleh Pak Ustadz, desisan ini berasal dari mana? Tidak lama kemudian ada ular hitam yang cukup besar keluar dari balik kain kafan, dari balik pocong Pak Heri. Ular ini keluar, dan setelahnya tubuh dari jenazah Pak Heri ini dililit dengan sangat kencang oleh seekor ular hitam legam tersebut. Warga ini semuanya bertakbir, Allahu Akbar, melihat fenomena yang mereka ini saksikan. Ini fenomena yang sangat luar biasa, fenomena yang benar-benar sangat di luar nalar yang mereka ini semua lihat. Ular ini melilit tubuh jenazah dari Pak Heri, dililit dengan sangat kencang dan tidak begitu lama. Yang awalnya mata dari ular ini nampak normal, tiba-tiba seperti menyala merah, benar-benar merah menyala bagaikan api. Warga ini semakin takbir dengan keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Disitulah Pak Ustadz Yahya ini langsung membacakan ayat kursi, membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dibantu oleh beberapa warga. Ana ini cuma bisa nangis di situ, menyaksikan kondisi dari bapaknya seperti itu. Jenazah dari bapaknya kok seperti itu, dia ini nangis, dipeluk oleh Mbok Yah. Sing sabar ya Nduk, sing sabar. Mbok Yah ini juga ikut nangis. Om Irwan juga tercengang menyaksikan kejadian itu. Sebenarnya ada apa dengan sosok bosnya? Kok meninggal seperti ini? Nah, setelah didoakan oleh Pak Ustadz Yahya, oleh beberapa warga, dibacakan ayat kursi, ular ini seperti melepaskan lilitannya dan keloter gitu. Ular ini berjalan merayap keluar rumah dan masuk ke dalam semak-semak, hilang begitu saja. Warga terus masih bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaget semua warga ini, agak ketakutan. Beberapa dari warga juga tanya dengan Pak Ustadz Yahya, Pak Ustadz ini gimana Pak? Kok seperti itu tadi jenazahnya? Udah kalian yang tenang ya, kalian yang tenang. Dan tidak begitu lama, setelah warga ini ditenangkan oleh Pak Ustadz Yahya, jenazah dari Pak Heri, bapaknya Ana, ini tiba-tiba seperti melayang dengan sendirinya. Jadi jenazah dari Pak Heri yang tadi terbaring, habis dililit seekor ular berwarna hitam legam, tiba-tiba melayang. Semua warga ini bertakbir dengan sangat keras, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ana ini cuma bisa nangis. Om Irwan ini tercengang. Mbok Yah ini nangis, ya Allah, ya Allah. Jenazahnya ini melayang dan tiba-tiba seperti terbanting dengan sangat keras ke bawah. Buar. Mereka semua ini bertakbir, kaget, tidak bisa melakukan apapun karena mereka semua ini shock. Dan setelahnya jenazah ini seperti melayang kembali, jatuh kembali, biar.
Dan setelahnya ini seperti dilempar-lempar jenazah ini. Jadi seperti dihantamkan ke dalam dinding dari rumah itu, dihantamkan ke bawah, melayang lagi ke atas, ke bawah lagi, sampai mohon maaf, wajah dari bapaknya Ana, Pak Heri ini hancur. Ini tidak masuk akal rencang semua, tapi itu terjadi. Wajahnya ini hancur. Sampai di situ akhirnya Pak Ustadz Yahya ini menenangkan warga yang sangat ketakutan dan mau kabur, mau pulang. Karena banget takutnya mereka menyaksikan kejadian seperti itu. Pak Yahya ini bilang, Allahu Akbar, ya Allah ya Rabb, ini bapak-bapak, ibu-ibu, nanti tolong kejadian ini jangan sampai menjadi bahan pembicaraan di kampung kita. Jangan sampai menjadi bahan gunjingan, sampai nanti bisa terdengar ke kampung lain. Tolong disimpan, jangan sampai kalian mengguncing. Jadikanlah kejadian ini pembelajaran bagi kalian. Sekarang sudah waktunya. Kita ini bawa jenazah dari Pak Heri ke pemakaman. Ayo jangan takut. Dan yang perlu kita lakukan sekarang hanya mendoakan jenazah dari Pak Heri. Semoga arwahnya diterima dengan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan membawa jenazahnya langsung ke pemakaman saat ini juga. Jadikanlah ini sebagai contoh. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Jadikanlah ini pembelajaran dalam hidup kalian. Allah Subhanahu wa taala sudah memberi demokrasi kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pilihan. Manusia akan hidup dengan kemaksiatan. Manusia akan hidup dengan jalan yang salah, atau manusia ini akan beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah sudah memberikan pilihan, sudah memberi demokrasi kepada manusia. Tinggal kalian pilih, mau hidup dan nantinya mati, meninggal dengan kondisi bertakwa, atau meninggal dalam kondisi bermaksiat, ataupun dalam kondisi menjalani hidup yang menyalahi aturan dari agama Allah. Warga ini akhirnya seperti semangatnya hadir kembali setelah diberi wejangan oleh Pak Ustadz Yahya ini. Warga akhirnya, ayo Pak, iya Pak, ayo kita bawa jenazahnya ke pemakaman sekarang juga. Nah, setelah dari kejadian tadi seperti jenazah Pak Heri ini dibanting-banting dan wajahnya ini hancur, wajahnya ini kembali agak dibersihkan dan ditata kembali pocongnya, setelahnya dibawa ke pemakaman. Tidak ada keanehan ketika perjalanan dari rumah duka menuju ke pemakaman. Liang lahat ini sudah siap. Jenazah dari Pak Heri ini pun, bapaknya dari Ana, dimasukkan ke dalam liang lahat. Ana, Mbok Ya, Umi Irwan ini nangis di situ. Beberapa warga ini juga masih nampak wajahnya ini ngeri, menyaksikan fenomena yang sangat tidak masuk akal, yang baru aja mereka ini saksikan. Nah, setelahnya jenazah ini dimasukkan ke dalam liang lahat dan dikuburkan. Tidak ada keanehan apapun. Setelah dikuburkan ini, semuanya ini berdoa dipimpin oleh Pak Yahya. Setelah berdoa, ketika mereka semua ini mau meninggalkan area kuburan pemakaman dari Pak Heri, tiba-tiba mereka ini merasakan kalau tanah di sekitarnya, tanah kuburan ini bergetar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Beberapa warga ini di situ kan beristighfar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka ini melihat sekeliling dan nampak panik. Pak Ustadz ini kembali menenangkan mereka. Tenang. Udah tidak usah panik, jangan panik. Dan tidak begitu lama setelah itu, mereka semua menyaksikan fenomena yang sangat luar biasa. Kuburan, makam dari Pak Heri tiba-tiba menyala merah. Nah, nyala merah ini seperti nyala dari mata ular tadi, menyala merah layaknya bara api. Dan nampak benar-benar kuburan ini menyala, seperti ada api di dalam kuburan itu. Dan kondisinya ini kan malam hari, pada sekitaran jam 9 malam itu dimakamkan Pak Heri. Menyala, bagaikan ada api di dalam kuburan ini Pak Heri ini. Semua warga ini bertakbir Allahu Akbar, dan tanah ini masih terus bergetar. Disitulah Pak Yahya ini meminta bantuan kepada warga semua. Ayo, aku dibantu doa sebisanya, ayo. Disitulah mereka semuanya berdoa. Anak ini nangis.
Anak ini di situ nangis sambil dia ini bersimpuh. Sebenarnya kenapa ya ini bapakku kok sampai kayak gini? Adab apa yang diberikan oleh Tuhan? Mbok Ya juga nangis, Om Irwan juga nangis, semuanya ini nangis. Nah, tidak begitu lama tanah ini kembali tenang, tidak bergetar lagi. Dan seperti bara api tadi di dalam kuburannya Pak Heri, ini redup. Kembali tenang kondisi ini. Alhamdulillah, Pak Yahya ini menyebut. Nah setelah warga Pak Yahya ini semuanya ini bersyukur, mereka mau kembali ke rumah. Mereka ini baru aja membalikkan badannya dari kuburannya Pak Heri. Tiba-tiba mereka semua ini mendengar ada jeritan dari dalam kuburannya Pak Heri. Jeritan ini seperti jeritan yang sangat kesakitan. Jeritan-jeritan kesakitan dan seperti menahan siksaan. Nah, disitulah Pak Yahya dan warga, Ana, semuanya ini menatap kembali ke kuburannya dari Pak Heri. Ana ini bilang sama Pak Ustadz Yahya, Pak, tolong bapak saya, Pak, tolongin bapak saya. Iyo, Nduk, iyo. Sing tenang, Nduk, yang tenang, sudah. Ayo kembali berdoa. Warga kembali berdoa, membantu Pak Ustadz Yahya. Dan tidak begitu lama, suara ini, jeritan tadi, seperti merintih itu menghilang. Nah singkat cerita, 1 hari setelah Pak Heri, bapaknya dari Ana ini dimakamkan, ada satu rombongan keluarga yang datang. Di mana setelahnya Om Irwan ini mengenalkan dengan Ana. An ini dikenalin. Ini kakaknya dari bapak. Namanya Om Yasir. Dikenalin. Nah, Ana ini agak kaget karena dari dulu Ana ini tidak pernah mengenal sama sekali siapa saja anggota keluarganya. Ana ini kan cuma mengenal bapaknya, ibunya, Om Irwan, Mbok Ya. Seperti yang saya singgung di depan. Agak kaget anak ini, loh ternyata bapak ini punya kakak. Akhirnya dikenalan di situ kan dengan Om Yasir dengan istrinya. Om Yasir dan istrinya ini punya 2 orang anak perempuan seumuran dari Ana. Ana ini sempat tanya dengan Om Yasir, loh Om Yasir beneran kakaknya bapak? Iya, kakak kandungnya bapak Om ini. Tapi Om tinggalnya tidak di kota ini, agak jauh. Oh, jadi Ana ini cuma mikir ya kemungkinan karena tinggalnya jauh, jadi tidak pernah ketemu. Nah, setelahnya Om Yasir ini sempat menawari dari Ana ini untuk nginep gitu di rumahnya. Ana kan belum pernah ya main ke rumahnya Om Yasir. Ayo mau ikut ke sana, nginep di sana, nggak apa-apa. Nanti pulangnya dari sana tak anterin Om. Nah, akhirnya Ana ini pun setuju. Karena di rumahnya juga ya tidak ada tahlilan gitu kan. Dan rumah ini akan tetap dijaga oleh Om Irwan dan Mbok Ya ini. Dan Om Irwan juga udah bilang sama si Ana kalau nanti semua bisnis bapaknya di backup oleh Om Irwan dulu. Ana nggak usah khawatir, harus percaya dengan Om Irwan. Karena bapaknya juga mewasiatkan hal itu. Ana ini nurut. Akhirnya Ana ini ikut Om Yasir dan dia ini izin gitu loh, nggak berangkat sekolah. Di keesokan harinya, anak ini berangkat menuju ke salah satu kotanya Om Yasir yang jaraknya ini kisaran 90 km. Mereka ini naik mobil dan mobil ini mobil yang sangat sederhana. Jadi seperti pengakuan Ana ini mobilnya ini Kijang Rover gitu tahun berapa ya 90-an lah mungkin ya. Mobilnya ini sangat sederhana. Mobil agak udah lama gitulah. Nah, akhirnya setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, Ana ini sampai di satu rumah. Ternyata itu adalah rumahnya Om Yasir. Ini rumahnya Om, ayo turun. Dan disitulah Ana ini agak kaget. Karena melihat keadaan dari rumahnya Om Yasir ini kok sangat sederhana. Rumahnya ini biasa saja. Ana ini cuma mikir dan membandingkan dengan kondisi dari kehidupannya. Kehidupan dari Ana dan bapaknya. Ini sangat kaya raya. Ini kok sangat berbeda. Padahal Om Yasir ini kakak kandung dari bapak. Apa bapak ini tidak pernah ngasih sesuatu ataupun apa sama Om Yasir biar jadi kaya seperti keluarganya? Pikir si Ana pada waktu itu. Nah, Ana ini agak kaget, dia ini bengong kan melihat keadaan rumah dari Om Yasir. Om Yasir ini sempat tanya, kenapa An? Rumahnya Om tidak bagus ya? Tidak kayak rumahmu. Enggak Om, enggak kok. Ya sudah, ayo masuk. Diajak masuk Ana ini. Sama anaknya dari Om Yasir juga, mereka mengakrabkan diri gitu kan. Mereka masuk. Ketika masuk ke dalam rumah, Ana ini merasakan tubuhnya ini tidak enak. Ada rasa panas. Hawa ini kok panas sekali ya.
Apa jangan-jangan karena rumahnya seperti ini, batin si Ana pada waktu itu. Nah, di ruang tamu dari rumahnya Om Yasir, Ana ini melihat ada satu bufet. Di atas bufet itu lemari, ada beberapa Al-Quran dan ada kitab-kitab pembelajaran tentang agama Islam. Di dinding-dinding dari rumah Om Yasir juga nampak ada seperti kaligrafi yang dipajang di situ. Semua aksesori ini berbau agama Islam. Ana ini agak kaget karena di rumah Ana ini tidak pernah sama sekali. Dia ini tidak pernah melihat yang namanya Al-Quran, apalagi kitab-kitab tentang pembelajaran agama Islam. Lalu ya aksesori dari dinding-dinding di rumahnya ini mana ada yang berbau agama Islam. Ini tidak ada sama sekali. Yang ada cuma patung-patung dan lain sebagainya. Nah, anak ini duduk. Setelahnya Om Yasir ini bilang, pokoknya anggap aja rumah sendiri. Dibetah-betah ya, Nduk. Gini-gini kan aku omong. Udah, kamu tidak usah khawatir di sini. Kalau kamu butuh sesuatu nanti bilang sama Om, sama istri Om, sama anak-anak Om. Bilang aja udah. Nah, anak ini pun mengangguk. Dan berjalannya hari. Setelah 2 hari di rumahnya Om Yasir, anak ini merasakan kondisi kalau dia ini merasa malu. Selain dari kondisi hawanya ini panas, dia ini ada rasa malu, ada rasa canggung di situ. Karena anak ini melihat anak-anak dari Om Yasir setelah makan, entah ini makan malam, makan siang, ini pasti selalu piringnya ini dicuci setelah makan, dicuci sendiri oleh mereka. Itulah yang membuat anak ini malu, canggung dia, karena anak ini tidak pernah melakukan hal-hal semacam itu di rumahnya. Semuanya ini selalu dikerjakan oleh Mbok Yah, oleh Om Irwan. Anak ini merasa malu di situ. Dan lebih canggungnya, ketika satu keluarga, Om Yasir, istrinya, 2 anaknya, ini beribadah. Ketika maghrib, mereka berempat ini menuju ke masjid, yang kebetulan masjidnya ini dekat dengan rumahnya Om Yasir. Anak ini merasa canggung, dia ini tidak pernah mengenal yang namanya sholat. Karena kedua orang tuanya tidak pernah menerapkan nilai-nilai agama Islam ini semenjak anak ini kecil sama sekali. Nah, pada satu momen ketika satu keluarga ini mau melaksanakan ibadah sholat maghrib ke masjid, Om Yasir ini sempat kan ngajak si Ana, ayo Ana ikut sholat. Nah, Ana ini menolak dengan halus, enggak Om, Ana di rumah aja. Oh, jadi seolah-olah Om Yasir ini tahu apa yang dirasakan oleh Ana. Ya sudah, kalau nanti sudah siap, ikut ya sholat ke masjid. Iya Om. Nah, setelah pulang dari masjid, sholat maghrib itu kan mereka semua makan malam. Setelahnya satu keluarga ini ke masjid lagi untuk melaksanakan sholat isya. Nah, setelah pulang ini, Om Yasir ini sempat ngobrol dengan Ana. Banyak hal yang diobrolkan oleh Om Yasir ini. Nah, di malam harinya ketika anak ini tidur, anak ini mengalami satu mimpi yang buruk. Akan tetapi anak ini tidak menuturkan mimpinya pada waktu itu apa, tapi sangat buruk. Jadi seperti dia ini ditemui lagi lah oleh sosok yang dulu ini seperti menggagahi dia, menyetubuhi dia. Di dalam mimpinya juga seperti menyetubuhi anak, gitulah intinya seperti itu. Anak ini menjerit-jerit dalam tidurnya, sampai Om Yasir, istrinya dan kedua anak perempuannya yang seumuran anak ini pun menghampiri anak. Anak ini dibangunkan, ditenangkan, diberi air minum, ditanya oleh Om Yasir, "Anak kenapa, Nduk?" "Mimpi Om, mana mimpi." "Oh ya sudah kalau gitu, berdoa kalau mau tidur." "Iya Om, Ana tidak berdoa." "Ya sudah, mau langsung tidur apa mau duduk dulu yuk di depan biar tenang?" Diajak sama Om Yasir. "Ya Om, Ana mau duduk dulu di depan." Akhirnya Ana ini jalan menuju ke arah ruang tamu di depan, duduk dengan Om Yasir. Istri dari Om Yasir dan kedua anaknya pun kembali tidur. Di tengah malam itu, anak ini akhirnya menceritakan apa yang selama ini menjadi beban dalam hatinya. Anak ini bercerita kalau dia ini sempat disetubuhi oleh bapaknya, oleh adiknya dari Om Yasir, Pak Heri. Lalu ketika meninggal ini kok bisa seperti itu ya Om Yasir ya, bapak ini kok seperti disiksa. Om Yasir ini menanggapi dengan sangat santai, dengan sangat tenang. Seolah-olah mimik wajah dari Om Yasir ini sudah tahu lama. Dan disitulah dijelaskan oleh Om Yasir. "Ana tahu nggak, Nah?
kenapa Om ini jauh dari Bapak. Dulu nah, sebelum kamu lahir dan sebelum Bapak ini menikah dengan ibumu, aku dan Bapakmu ini sangat akrab. Kami ini dulu sangat akrab semenjak kecil sampai gede, dan kami ini lulus SMA, kami bekerja. Kami bekerja ini serabutan di pasar. Kami menjadi buruh panggul dari toko-toko yang ada di pasar. Kami bekerja seadanya. Kami mensyukuri semuanya. Sampai pada akhirnya, Bapakmu ini seperti tidak terima dengan rezeki yang diberikan oleh Gusti Allah. Bapakmu ini sempat bilang sama aku dulu, "Sir, nek ngene terus, ya dhewe bakale payah terus. Iki aku entuk info. Isi ning sekitaran Jawa Timur, dhewe iso nyebrang laut, mengko ana satu pulau. Ning kuno ana dukun. Dukun iki iso gawe dhewe iki sugih. Dengan cara yang nglakokno pesugihan. Dhewe bersekutu karo setan. Tapi dhewe wis dijamin dhewe iki iso sugih." Astagfirullahaladzim. Yasir ini pada waktu itu menjawab seperti itu, menjawab dari adiknya Heri ini. "Loh kok kamu seperti itu? Lah kamu kan tahu kalau itu dilaknat sama Allah, itu berdosa, bersekutu dengan iblis, menyekutukan Allah ini tidak diampuni dosanya. Akan tetapi karena dulu bapakmu ini sudah gelap mata, karena kondisinya ya tidak begitu lama lagi akan menikah dengan ibumu, dan bapakmu ini butuh uang yang banyak untuk biaya pernikahan, untuk biaya kehidupan nantinya. Bapakmu ini nekat melakukan pesugihan itu. Om ini tahu semuanya, makanya Om ini tidak setuju berbenturan prinsip itu dengan Om, dan akhirnya Om ini menjauh dari kota itu, dan Om sekarang tinggal di sini dengan keluarga Om. Dan Om ini memang tidak mau mendekat dengan hal-hal seperti itu yang menyekutukan Tuhan. Om ini baru keluar kemarin, ini baru kelihatan karena ya sudah meninggal bapakmu ini. Yang namanya sudah orang meninggal kan harus di ngapura, harus dimaafkan. Makanya Om ini baru kelihatan. Agak kaget di situ anak ini mendengar cerita dari Omnya. Ternyata seperti itu kisahnya. Omnya udah tahu. Om Yasir ini menambahkan lagi, "Kamu tahu nggak? Kamu pasti pernah lihat di rumahmu ini ada satu ruangan bawah tanah. Ruangan ini atasnya ini ditutupi dengan keramik yang berwarna berbeda, dan keramik ini seperti ada pengangkatnya. Dan keramik itu bisa dicopot." "Enggak Om, Ana nggak tahu. Itu ada di kamar bapakmu. Itu bawahnya ada ruang bawah tanah. Dulu bapakmu ini sempat cerita lah, sebelum Om ini pada akhirnya menjauh dari bapakmu, sempat cerita pesugihannya dilakukan di bawah tanah. Dulu rumahnya belum seperti itu kan. Itu kan rumah betua. Itu kan dulunya rumah peninggalan dari orang tua Om dan bapakmu. Dulu rumahnya kecil sederhana, menggunakan geribek kayu itu. Terus bapakmu kaya ini baru dibangun. Dulu rumahnya ini belum seperti yang sekarang, dan setelah bapakmu ini kaya baru dibangun. Dan sebelum dibangun ini bapakmu ini memang sudah membuat satu ruangan bawah tanah itu, digali itu, dan ternyata itu difungsikan oleh bapakmu ini untuk menjadi tempat ritual daripada pesugihan itu. Bapakmu ini bersekutu dengan iblis. Iblis ini perwujudannya ya seperti kambing, seperti yang kamu ceritakan tadi itu. Anak ini kaget, "Loh ada ruangan seperti itu? Lah mbok iya tahu nggak Om? Om Irwan tahu nggak?" Ya nggak ada yang tahu cuma bapakmu sama Om. Nah, setelah mendapati informasi-informasi yang baru saja anak ini dengar, selama ini dia ini tidak tahu, ternyata bapaknya ini seperti itu. Om Yasir ini bilang, "Ya sudah anak, ini kalau seperti ini, kamu nanti pulang ke rumah, kamu mau nggak tak tawarin Om ini tinggal di sini saja lah. Itu rumah nanti biar ya mau kamu apakan terserah kamu, toh kamu ahli warisnya. Kamu tinggal sama Om aja, mulai belajar sholat. Dan nanti kan ada yang kerawat di sini sama istrinya Om, sama anak-anak Om. Meskipun rumah Om sederhana seperti ini." Nah, disitulah anak ini menangis. Omnya kok baik banget ya, padahal tidak pernah ketemu sama dia semenjak anak ini kecil. Sama sekali tidak pernah ketemu, kok baik banget. Anak ini nangis. Ditenangkan oleh Omnya, "Udah, tidak usah nangis.
Ya, kamu ini kan anaknya dari adik Om. Ya, kamu ini sedarah dengan Om. Kamu ini keluarga dengan Om. Udah nggak usah nangis. Kalau kamu mau tinggal di sini. Ana ini akhirnya setuju. Ya Om, Ana mau Om. Tapi sekolah Ana gimana? Ya gampang, nanti diurus, dipindah. Ya hidup di sini saja. Nanti minta tolong sama Om Irwan untuk mengurusi bisnis bapakmu. Sama warisan yang ditinggalkan oleh bapakmu. Minta tolong Om Irwan ya. Iya Om. Nah di keesokan harinya, Ana ini diantar pulang ke rumahnya oleh Om Yasir. Sampai di rumah, Ana ini langsung mengemasi barang-barangnya, pakaian dan lain sebagainya gitu kan. Nah disitulah Ana ini pun pamit dengan Mbok Ya, dengan Om Irwan. Dan Om Irwan ini disuruh untuk ngurusi semua ya properti peninggalan warisan lah dari bapaknya Ana ini, dan usaha-usaha bisnisnya dipercayakan semua oleh Om Irwan. Dan Ana ini sudah ya mendapatkan informasi dari Om Yasir bahwasanya lebih baik ditinggalkan semua harta peninggalan dari bapakmu. Kamu mulai dari nol aja sama Om. Karena kemungkinan itu harta-harta dari hasil dari pesugihan gitu loh. Ditakutkan di kemudian hari kan nantinya akan ada apa-apa. Ana ini nurut. Nah disitulah terakhir kalinya Ana ini bertemu dengan Mbok Ya. Karena Mbok Ya juga memutuskan setelahnya ini akan pulang kampung aja. Karena Mbok Ya ini tidak bisa kalau hidup di situ tanpa Ana. Banget sayangnya Mbok Ya ini dengan Ana. Mbok Ya ini memutuskan untuk pulang kampung saja. Dengan suaminya di kampung untuk menggarap sawah. Karena Ana ini mau ikut omnya dan Mbok Ya ini tidak bisa kalau jauh dari Ana. Banget sayangnya. Semenjak Ana ini kecil, dirawat oleh Mbok Ya. Disitulah akhir dari pertemuan Mbok Ya dan Ana. Dipeluklah Ana di situ. Mbok Ya nangis, Ana nangis. Nduk, genduk, aja mbeling yo, Nduk. Mengko nek wis gedhi, nek wis sukses, aja lali Mbok Ya yo, Nduk. Ana ini nangis di situ. Om Irwan ini juga nangis. Nah, setelahnya Ana dan Om Yasir ini pun berpamitan dengan Mbok Ya, dengan Om Irwan. Dan Om Irwan ini menenangkan Ana. Udah, nah kamu percaya sama Om. Pokoknya nanti semuanya tak urus Om. Ana cuma minta Om. Ana cuma minta rumah ini aja buat Ana. Atas nama Ana. Lah disitulah agak kaget. Om Yasir juga kaget. Kok minta rumah? Buat apa Ana ini? Pokoknya Ana minta rumah. Yang lain Ana enggak minta. Rumah aja Ana minta. Nah setelahnya Ana ini keluar dari rumahnya. Naik mobil Kijang Rover dari Om Yasir itu. Di dalam mobil sempat mereka ini ngobrol. Di situ Om Yasir tanya, Ana kok minta rumah lah, rumahnya nanti buat apa, mau diapain? Nanti rumah itu biar tak jual Om. Kalau Ana ini udah ya lumayan dewasa, nantilah tak jual. Nantinya rumah ini akan Ana rubuhkan rencananya. Biar dijadikan nanti musola saja atau masjid. Karena lahannya ini kan luas Om. Mau Ana wakafkan saja. Seperti yang Ana baca di buku yang ada di bufet dari lemari Om Yasir di rumah, Ana sempat baca mengenai tanah wakaf. Subhanallah. Om Yasir ini di situ menangis sambil menyetir. Ya Allah, ternyata Ana ini baca buku-buku di rumahku tentang wakaf. Dan rumahnya ini akan diwakafkan nanti untuk menjadi masjid ataupun musola. Subhanallah. Om Yasir ini nangis di situ. Nah mereka sempat mampir ke satu warung makan. Nah ketika makan, Om Yasir ini seperti baru teringat sesuatu. Nah Ana, kamu ini kan ini ya Nduk, kemarin masuk ke rumahnya dari Om Yasir ini kan rasain panas ya. Kamu kan cerita sama Om Yasir. Iya Om, kenapa? Kemungkinan masih ada aura yang tidak bagus di diri kamu. Karena seperti yang kamu ceritakan sama Om, dulu kamu sempat seperti itu kan sama bapakmu. Sama sosok yang serem itu. Yang seperti ya ngelakuin itu sama kamu. Ya kemungkinan Om. Ya sudah, dulu yang bantu itu namanya siapa? Yang dulu bantu ketika bapak tidak ada ini, Ustadz siapa? Itu tetanggamu. Oh, itu Ustadz Yahya. Kenapa Om? Barangkali Ustadz Yahya bisa membantu kamu ataupun meruqyah kamu. Barangkali ada aura yang negatif yang masih nempel di dalam diri kamu. Kamu tahu rumahnya? Ya tahu Om. Ya sudah, habis makan kita ke sana. Nah setelah makan, Om Yasir dan Ana ini pun merujuk rumahnya dari Ustadz Yahya. Ana ini menceritakan semua yang pernah dia ini alami sama Pak Yahya. Pak Yahya ini agak kaget wajahnya. Dia ini geleng-geleng kepala, beristighfar. Astagfirullahaladzim.
Ya wis Nduk, sing sabar ya Nduk. Kabeh iki wis terjadi, semua sudah terjadi, semua sudah kamu lalui. Sabar. Yang penting sekarang kalau mau ikut Om Yasir, perbaiki sholatmu, dekatkanlah diri kamu dengan Tuhan. Dekatkanlah dirimu selalu hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar hal-hal yang tidak diinginkan ataupun hal-hal yang jahat, godaan setan ini tidak bisa mendekat ke kamu lagi. Iya Pak Yahya. Nah terus ini bagaimana Pak? Saya bisa diruqyah enggak? Kata Om Yasir ini kok saya harus diruqyah? Ya bisa, kamu harus diruqyah memang. Karena ada aura negatif dari dalam diri kamu. Kamu siap? Kamu berani? Berani, jawab si Ana. Nah di hari itu juga akhirnya Ana ini melakukan prosesi ruqyah itu. Dibantu Pak Yahya ini oleh beberapa santrinya. Sempat mengalami ya kejadian yang agak serem di situ ketika ruqyah. Ana ini tidak diceritakan. Setelah ruqyah ini selesai, Ana ini pun tidak boleh langsung pulang ke rumahnya Om Yasir, harus nginep dulu di situlah paling tidak selama beberapa hari agar memulihkan kondisi dari tubuh Ana sendiri karena habis diruqyah. Nah, Om Yasir pun menemani di situ selama proses penyembuhan. Dan singkat cerita rencang semua, berjalannya waktu, Ana ini pun sekolahnya pindah, dia ikut Om Yasir. Ana ini pun ya dikuliahkan oleh Om Yasir walaupun hidupnya sederhana, tapi kan anak-anaknya juga kuliah semua. Ana juga dikuliahkan sembari Ana ini bekerja sambilan ketika kuliah, bekerja part time untuk membantu biaya dari kuliahnya sendiri. Dan benar aja ketika Ana ini kuliah, rumah peninggalan dari orang tuanya ini pun dirobohkan dan diwakafkan untuk menjadi masjid, dan sekarang menjadi salah satu masjid yang ada di sekitaran Jawa Timur. Subhanallah ya Allah. Jadi kisah yang sangat luar biasa yang dituturkan oleh si pengirim cerita yang di sini kita sebut namanya dengan nama Ana karena tidak mau disebutkan. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Sekali lagi di sini kami memberikan wacana dan menegaskan, mintalah pertolongan, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak kepada setan, tidak kepada iblis ataupun jin yang jahat ataupun kuburan yang dikeramatkan dan benda-benda yang lain. Mintalah pertolongan, memohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan kepada rencang semua. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita, karena ini masih agak sariawan rencang semua. Dan terima kasih sekali lagi sudah menyimak cerita ini. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Saya Sukmarga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.